Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Kusayri, NIM 2103011101012 dari program studi agribisnis kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat biologi tanah. Yang pertama yaitu bahan organik tanah. Bahan organik tanah merupakan bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi secara substansi bahan organik tersusun dari bahan humus dan humus. Peranan bahan organik di dalam tanah. Yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, membentuk agregat tanah, membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah, memperbaiki kompaksi tanah, memperbaiki aerasi tanah. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah sebagai sumber unsur hara atau nutrisi, dapat menetralkan keasaman dan kebebasan tanah, meningkatkan KTK tanah, meningkatkan ketersediaan hara. Yang ketiga, memperbaiki biologi tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, menambah kandungan humus tanah sebagai bahan remediasi tanah. Yang kedua, mikrofauna dan makrofauna. Mikrofauna tanah terdapat dua divisi utama, yaitu indigenous atau autochthonous. Kedua, pendatang allochthonous melalui curah hujan, jaringan tanaman, limbah, kotoran ternak. Reproduksi umumnya melalui pembiakan aseksual, pembelahan sel tunggal atau kromosom yang diikuti pembelahan sitoplasma sehingga membentuk dua sel kembar. Beberapa bakteri zoosi membelah longitudinal membentuk streptozoosi, yakni pada saat sel tidak memisah melainkan membentuk kelompok. Bakteri kelompok fungsional. Terdapat 4, yaitu bakteri dekomposer atau Bacillus sp. memiliki aktivitas enzim, amilase, selulase, dan protease yang berperan penting mempercepat dekomposisi bahan organik. Yang kedua, bakteri mutualis atau bakteri penambat nitrogen simbiotik, rhizobium non-simbiotik, azotobacter. Ketiga, bakteri patogen R. solanacearum, layu pada kacang tanah. Yang keempat, bakteri litotrof atau kemoautotrof atau memperoleh energi senyawa NSBE. 5. Kelas bumi. Mycetes atau parasit tanaman dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan tanaman. Zygomycetes atau jamur darat yang menghasilkan spora non-motil atau tidak dapat bergerak sendiri disebut zygospora. Zygomycetes, beberapa sifat samprofit dan parasit tanaman. Deuteromycetes atau mempunyai hifa dan berproduksi aseksual. Yang terakhir, Basidiomycetes berperan dalam dekomposisi kayu dan seresah di hutan. Morfologi merupakan bakteri yang mirip jamur. Dinding sel seperti bakteri gram negatif, memiliki miselia seperti jamur namun dengan ukuran hifa yang lebih kecil, menghasilkan spora reproduktif dan yang dihasilkan pada areal sporopor. Berdasarkan susunan kimia, dinding sel, komposisi gula sel, dan hibridasi DNA, RNA. Mikromonospora, Nocardia, Streptomyces, atau menghasilkan spora dan antibiotik 90%. Actinomycetes tanah. Streptosporagium, Thermoactinomyces atau tahan panas. Makrofauna tanah, peran cacing tanah yaitu mencerna bahan organik, menyampurkan bahan organik antar lapisan tanah atau bioturbasi, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, mencerna dan menghaluskan bahan mineral,
menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai kandungan hara tinggi. Peran layap yaitu ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah, kontribusi pada pertukaran O, CO, N, S, P, Ca, Mg, K, dan Na, dekomposer selulosa tanah, penyedia makanan bagi organisme lain, siklus N, bakteri penambat N yang ada di usus rayap. Peran sumut dan kumbang, mentranslokasikan dan pencerna bahan organik. Peran Oribatat mites, memakan mikroflora dan bahan tanaman, dekomposer atau perombak bahan organik, memindahkan nutrien atau unsur hara, membawa mikro dan mesofauna, membuat lorong kecil dalam tanah. Peran hewan pengerat, yaitu menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpalkan dan mengaduk tanah, memperbaiki drainasi dan aerasi. Yang ketiga, biologi tanah. Biologi tanah yaitu studi tentang komponen hidup dalam tanah, meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya, atau biologi tanah erat kaitannya dengan proses fisik dan kimia tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan vegetasi. Sifat biologi tanah mempengaruhi hal yaitu tekstur tanah, agresiasi dan struktur tanah, pori dan biji tanah, air tanah, aerasi tanah, pH tanah, KTA, KTK tanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.